Bro, sudah lama bisa tinggal di Kendari, tapi kadang ada saja hal-hal yang luput dari perhatianku. Entah saya kurang informasi atau kurang piknik mungkin. Makanya Tom, gaul bro, gaul. Mungkin kamu kurang piknik di kota sendiri. Malu dong sama warga kota Kendari, tapi tidak tahu hal-hal keren dan lagi in di kota kita ini. Nah, kalau kamu mau tahu satu lagi kegiatan dan komunitas keren di kota Kendari, sini. Ayo ikut saya. Kali ini kamu pasti tidak menyesal punya teman seperti saya. Nah, pemirsa Molako-Lako, kita edisi hari ini mau join sama salah satu komunitas yang paling keren menurut saya di kota Kendari. Ya, dia ini suka tembak-tembak orang. Mungkin ini hobi yang maco, Ya, yang ini juga mungkin hobi modal ya. Ini hobi laki banget. hobinya cukup langka. Ya, Kita penasaran, kita akan join dengan salah satu komunitas yang paling keren, apalagi kalau bukan Airsofter Kendari. Oke, kita lihat. Tom, kamu tahu tidak kalau di Kendari ini ada sebuah kegiatan super keren yang mungkin masih jarang kita lihat. Lokasinya juga tidak terlalu jauh. Hari ini saya akan mengajak kamu dan pemirsa Molako-Lako untuk melihat kegiatan teman-teman Airsofter Kendari. Kamu mau tahu kan apa itu Airsofter? Sejak kapan berdirinya Airsofter Kendari ini? Airsoft itu pertama kali tahun 2013. Ah, 2013 itu awalnya ada 5 orang ya. yang main, kemudian berkembang sampai sekarang itu jumlahnya sekitar 70 orang. Tapi yang aktif itu 42 orang. Jadi semua anggota yang masuk di sini wajib memiliki kartu tanda anggota. Kemudian semua unit, kalau di airsoft itu pistol atau senjata itu kita namakan dengan unit. Ya. Itu harus memiliki izin kepemilikan yang dikeluarkan oleh Polda. Jadi semua ini ada izinnya nih, tidak sembarang dipakai begitu. Karena kalau tidak memiliki izin itu bisa diambil dari pihak Polda. Ya, Pak Dian, ini Kendari banyak komunitas, kemudian kepikiran untuk memilih hobi yang mungkin terkesan maco, laki-laki banget gitu. Ya, saya sering bercanda dengan teman-teman. Kita pernah ada wawancara juga dengan salah satu stasiun televisi, kemudian berita dan lain sebagainya. Saya sering mengatakan bahwa olahraga airsoft ini olahraganya pria-pria sejati. Saya setuju. Pria-pria sejati. Karena mainannya ini bukan mainan sembarangan. Mengumpulkan anggota-anggota ini Kita kan ada sosialisasi, sosialisasi melalui Facebook, melalui Instagram, kemudian page dan lain sebagainya. jadi media sosial dimanfaatkan untuk merekrut anggota juga ya salah satunya. Ya tahulah, Airsofter itu adalah sebuah olahraga atau permainan yang mensimulasikan kegiatan militer atau kepolisian dengan menggunakan replika senjata api yang disebut Airsoft Gun. Betul sekali Tom. Nih, saya jelaskan sedikit sejarah perkembangan Airsoft ini. Biar kamu dan pemirsa di rumah juga lebih tahu lagi tentang Airsoft itu. Permainan Airsoft awalnya dimulai di Jepang pada tahun 1970-an, di mana kepemilikan senjata api sangat sulit atau tidak mungkin untuk didapatkan karena ketatnya peraturan. Kemudian, para pecinta senjata mencari alternatif yang legal untuk melakukan hobi mereka. Dan sekarang kegiatan Airsoft paling populer di Jepang, Tiongkok, Hong Kong, Taiwan, Makau, Korea Selatan,
dan juga menyebar ke Filipina dan Indonesia. Kalau sebut dua orang begini ke kanan, ambil di kanan, dan kanan. Dan akhirnya permainan airsoft juga mulai berkembang di kota Kendari kita yang tercinta ini. Wah, jadi tidak sabar ingin menyaksikan sendiri keseruannya. Sekalian saja kita ikut bergabung dengan teman-teman airsofter Kendari biar lebih seru. Nah, kalau airsofter ini kan pasti ada teknisnya untuk bermain. Terus juga masalah safety, apakah kita memang harus benar-benar safety untuk bermain seperti ini atau memang ya sudah kita main aja begitu? Mungkin seperti apa? Ya. Jadi ini kan airsoft ini kan semi militer. Semi militer, jadi semua yang akan main di sini Ya. itu wajib safety. Safety itu artinya dia harus aman. Aman dari segala kalau kita kena BB, istilahnya kalau dalam BB itu apa? Tembakan? ya istilahnya kalau dalam istilah airsoft itu BB itu peluru. Oh iya. Peluru ya. Jadi kalau kita kena BB peluru itu bisa berefek yang bisa mencederai juga, bisa fatal juga. Dalam apa? Dalam jarak tertentu, itu kalau kita tidak safety, tidak pakai masker, tidak pakai Google, itu bisa bahaya itu. Makanya semua anggota yang ingin bermain harus safety, itu intinya dulu. Intinya itu harus safety. Safety. Kalau tidak safety, kita tidak akan mainkan. Kayaknya kita akan jadi pasukan khusus kayaknya. Wah, kalau begitu pemirsa di rumah seperti apakah aksi kita? Ya kalau melakukan Berbadu lah, Yuk, gerak. Wah, jadi ternyata untuk bisa bergabung dengan Airsofter Kendari, kita harus mampu menggunakan airsoft gun. Dan tentu saja harus punya sendiri ya. Tidak boleh pakai punya orang. Nggak enak nanti. Oh iya, mungkin pemirsa di rumah penasaran, di mana sih lokasi komunitas ini biasa berkumpul dan melakukan aktivitas rutin mereka. Salah satunya simulasi pertempuran ini. Ini butuh lisensi tidak? Mungkin menggunakan atribut seperti TNI yang seperti tentara. Ya, Oh, tak boleh. karena kita lihat kan di sini mereka bermain itu kita tidak melihat atribut seperti atribut TNI, polisi atau atribut berimob. Kenapa? Ya, kenapa coba? Ya, jadi itu kan undang-undang melarang itu. Ya. Jadi airsofter itu haram hukumnya menggunakan atribut TNI, Polri. Selain itu boleh. Amerika, Prancis, Singapura terserah. Itu boleh. Selain itu boleh, TNI Polri tidak boleh. Nah, pemirsa, kalau soal lokasi permainan atau lokasi berkumpul komunitas Airsofter Kendari, setelah kita tanya-tanya sama sang ketua dan beberapa membernya, ternyata komunitas ini tidak punya lokasi tetap. Mereka punya beberapa lokasi yang berbeda. Jadi, kalau mau tahu kabarnya, silakan bergabung dengan komunitas Airsofter Kendari. Bro, sepertinya kurang seru kalau kita cuma jadi penonton. Bagaimana kalau kita ikutan gabung, bro? Lumayan buat latihan sekaligus menambah pengalaman. Hehehe. Gimana? Caranya? Aman? Assalamualaikum. Saya hari ini berperan sebagai Sandra dari Airsofter Kendari. Penasaran karena di luar sedikit sekali. Backup! Tentu saja, bro. Tenang. Habis ini kita akan ikutan simulasi perang dan menyelamatkan Sandra. Kamu sudah siap, Tom?
Siap bro, saya yakin kita pasti menang melawan mereka. Ya, meskipun kita berdua masih pemula, tapi tenang saja bro. Saya akan melindungi kamu dan kamu akan melihat betapa hebatnya saya. Hahaha. Tom, siapa bilang kita mau ikutan berperang? Loh, katanya kita mau dia ajak ikutan main. Iya, betul itu. Kita memang diajak untuk bergabung dalam permainan mereka, tapi bukan untuk bertempur, bro. Kalau bukan untuk bertempur, terus kita mau apa, bro? Lihat saja nanti, bro. Pokoknya permainan ini akan lebih seru. Ternyata misi kali ini adalah menyelamatkan Sandra. Dan kita berdua jadi Sandra. Aduh, tapi tidak apa-apalah. Sepertinya permainan kali ini akan sangat menegangkan. Aduh, pemirsa laku-laku, ternyata jadi Sandra itu sangat tidak enak sekali. Buktinya ini sampai berdarah-darah. Seru kan, Tom? Kapan lagi kita jadi Sandra, bro? Kalau buat saya sih, jadi Sandra itu membanggakan karena dua kelompok akan bertempur demi kita. Ala-ala princess gitulah, bro. Mendapatkan alat-alat ini dari mana? Sudah ada saya lihat. Sudah ada ya? Pastinya sudah ada lah. Nanti Bapak sisa telepon saya saja. Sama Ini dong ya, Pak. Seperti Minat ya. Kita yang kemayu jadi dibuat tegap maco ya. Nah, ini olahraga maco ini. Ini olahraga maco. Nah, selama om-om ini bermain om ya. Nah, pernah tidak ada kejadian-kejadian apakah memang setelah ditembak terus ada sesuatu yang luka di mukanya fatal? Seberapa besar? Seberapa besar? Oh, ini contohnya. Ya, contohnya. Ini karena tidak pakai pelindung ini atau apa? taat aturan ini. Tidak taat aturan. Oh, tidak taat aturan ya. Nah, mungkin bisa dilihat nih. Nah, di situ. Siapa sangka kalau ini cuman simulasi. Kalau dilihat dan dirasakan bro, ini seperti misi menyelamatkan Sandra sungguhan. Sama-sama menegangkan dan juga sama-sama seru pasti. Nah, itulah mengapa permainan airsoft ini banyak digemari. Tak heran jika semakin hari peminatnya semakin bertambah. Tapi tidak semua orang bisa menjadi airsofter. Karena selain harga perlengkapannya yang lumayan fantastis, meski hanya tergolong senjata mainan atau latihan, pemilik airsoft gun juga harus memiliki keterampilan khusus dan beberapa persyaratan lain agar tidak sembarangan menggunakan senjata ini.
Betul sekali bro, apalagi jika digunakan untuk hal-hal negatif. Waduh, bisa bahaya dan merugikan orang lain karena kalau terkena tembakan airsoft gun, ini ternyata rasanya lumayan sakit pemirsa. Apalagi jika tidak menggunakan perlengkapan pengaman. Ini M4 tapi sudah dimodifikasi jadi sniper. Oh, itu sniper? Ya, jadi ini FPS itu maksudnya daya kekuatannya ini tinggi sekali. Jadi dia dipakai jarak jauh, tidak boleh jarak dekat. Itu jarak 10 meter apa? 20 meter, 30? 30-40 meter bisa. Oke, jadi kalau dekat... Ini yang saya pegang Tom. Ini jarak jauh nih, jadi kalau di atas apa gitu. Nah, kalau ini jarak dekat nih. Ini Cikibi dia. Cikibi. Ya. Jadi kalau Ini Cikibi ini saudaranya Cherry Bell ya? model pertempuran itu kan ada skirmish, ada Cikibi. Kalau skirmish itu di mana? Biasa di hutan, di pohon-pohon yang jarak jauh. Tapi kalau Cikibi itu jarak dekat. Nah, pakainya biasa yang kayak begini, yang pendek-pendek itu. Peluru bahannya aman tidak? Oh, pelurunya kan dari plastik. Dari plastik, jadi aman lah Pak. Aman, tapi kalau tidak pakai kacamata, bisa buta juga. Intinya kalau mau main ini harus safety. Ya, safety. Ya, ini ada war game saya, coba sini. War game. Nah, ini war game. Jadi war game ini, ya, war game ini tugasnya dia yang bertanggung jawab segala hal yang menyangkut dengan permainan. Jadi salah satu inti dari airsoft ini adalah war game-nya. Nah, maksudnya begini, nadinya ya. Oh, jadi secara teknis wargame yang mengatur semua skenario, mulai dari misi, kemudian safety, sampai tuntas lah, pokoknya seperti itu. Intinya urat nadi dari airsoft itu di wargame gitu. Nah Tom, gimana laku-laku kita hari ini? Seru kan? Ya iyalah, sudah pasti seru bro. Selain dapat pengalaman baru, saya juga dapat pengetahuan baru dan teman-teman baru hari ini. Luar biasa kan pemirsa? Makanya, jika ingin melihat tempat-tempat seru lainnya, terus saksikan Mulaku-Laku bersama saya dan brother saya yang ganteng ini. Sampai jumpa! Nah, ini kita mau tanya, kalau buat pemirsa Mulaku-Laku pasti, kalau sudah nonton ini pasti, saya ingin gabung, terlibat di airsoft ini ya. Caranya untuk gabung ini seperti apa? Minimal dia harus memiliki unit dulu. Unit itu ya, kalau saya sebut unit itu artinya pistol, senjata. Tapi kalau kita tidak boleh sebut senjata pistol ya. Tapi kita namakan unit. Jadi dia harus memiliki itu dulu. Kemudian ada masa newbie namanya. Masa newbie itu artinya dia sebagai anggota baru, calon anggota baru. Kalau dia tidak mematuhi aturan, dia bisa langsung diberhentikan. Jadi newbie itu 3 bulan. 3 bulan ya? Oh, jadi ya intinya belajar dulu lah. Ya, belajar. Dia bisa langsung diterima. Terus kalau umpamanya sudah jadi newbie, terus masih ada di atasnya lagi? Oh, sudah tidak ada. Oh, sudah tidak ada. Newbie anggota tetap. Oke. Tapi kalau dia berbuat kriminal, kita pecat. Jadi orang-orang yang masuk ke sini tidak boleh berhubungan dengan tindakan yang berhubungan dengan kriminalitas. Ya, harus tertib, harus safety juga. Ya, pokoknya semua hal lah diatur di sini.